Pembelajaran 2, PPKN. Karena tema kita persatuan dan kesatuan, maka kita membahas makna persatuan dan dalam perbedaan. Kita sudah tahu lah ya, Indonesia itu beragam suku bangsa, budaya, agama, dan ekonomi. Contohnya nih, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda? Ada? Misi ada. Miss dari suku Karo, suami Miss Sunda, kakak ipar Miss Jawa. Ada jadi. Di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Pasti. Saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Ya, nah, Miss mau cerita. Waktu Miss Riana pergi jalan-jalan nih, berlibur ke Yogyakarta tahun lalu. Nah, jadi kalau Miss mau nanya jalan, kan kalau di sini, kalau kita nanya arah jalan, mungkin dijawabnya lurus terus, kiri atau kanan kan ya, belok itu. Tapi kalau di sana ketika Miss ke Yogyakarta, ngomongnya gini, nanti si mbaknya ke arah selatan, nanti si mbaknya ke arah timur, pakai arah mata angin. Jadi ketika mereka ngomong tuh sesudahnya Miss harus mencerna nih, tunggu, arah timur kemana ya? Langsung dong lihat matahari mana ya, karena kan kalau udah sore berarti arah matahari itu berarti barat. Jadi berbeda tuh. Karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Kalau di sini misalnya terbiasa dengan kiri dan kanan. Kalau di sana mereka menggunakan arah mata angin untuk petunjuk jalan. Kemudian, di sekolah mungkin ada teman yang beragama berbeda? Ada ya. Kita juga di kelas kita ini berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah kekayaan. Kita harusnya bersyukur. Kita nggak bosan ya. Berarti karena Tuhan menciptakan beraneka ragam budaya, beraneka ragam adat istiadat dan juga agama. Nah, supaya kita bisa menjaga semangat persatuan, kita perlu hidup rukun dong. Kalau saling menghina mah nggak akan bisa. Nah, hidup rukun ini harus dimulai dari lingkungan paling kecil. Keluarga, sekolah, lalu masyarakat. Nah, ini ada contoh sikap-sikap yang bisa meningkatkan persatuan. Peduli. Kalau kita peduli, pasti kita tidak akan misalnya, enggak, kamu mah agamanya beda, sukunya beda. Enggak. Kalau kita peduli, kita akan peduli kepada semua orang. Ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Jadi tidak egois. Kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Toleransi. Arti dari toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar orang lain, walaupun ada perbedaan. Nah, sini ada nih. Manfaat rukun. Kenapa sih kita harus rukun? 1, damai. Aman, nyaman, tentram. Pasti dong. Kalau tidak rukun, ribut terus. Misalnya dengan tetangga ribut setiap hari. Aduh, males mau keluar rumah juga. Atau misalnya punya teman, ribut terus. Bakal males nanti kalau misalnya ketemu. Misalnya ada video conference atau chatting di grup, akan males. Nah, jangan seperti itu. Lalu kalau kita rukun, kita akan menghindari perselisihan. Ingat cerita tadi, golongan muda dan golongan tua. Beda pendapat kan mereka? Tapi apakah mereka ribut? Pukul-pukulan, berantem? Tidak. Mereka berdiskusi. Ya, mereka bermusyawarah. Ingat, kita punya sila keempat berhubungan dengan musyawarah. Lalu, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Ini, kita di G6 nih ya, kita harus saling membantu. Ketika ada tugas yang tidak dimengerti oleh teman kita bertanya ke kita harus kasih tahu. Kasih tahu caranya dong. Jangan kasih tahu jawabannya aja. Itu mah nggak membantu, malah membuat teman jadi tidak dapat ilmunya. Kita bantu. Misalnya, aduh aku nggak bisa masuk Google Meet dari tadi. Gimana dong ini? Tugasnya apa? Penjelasan Miss Riana apa? Penjelasan guru-guru yang lain apa? Kita bantu. Kita kasih tahu ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu salah satu contoh membantu ketika mengalami kesusahan. Lalu, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti dong. Kalau kita saling menghargai semua orang di Indonesia ini, pasti kita akan lebih erat dan bersatu. Oke. Nah, ayo berlatih. Di sini ada cerita tentang keluarga Fitri yang memiliki tetangga baru. Judulnya Tetangga Baru. Keluarga Fitri memiliki tetangga baru. Mereka berasal dari Bali. Keluarga itu memiliki anak yang seumur dengan Fitri. Nama anak itu Komang. Keluarga Komang berasal dari suku Bali dan beragama Hindu. Mereka sangat ramah dan baik hati. Mereka memperkenalkan diri kepada para tetangga, termasuk kepada keluarga Fitri. Fitri dan Komang kini berteman baik. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Keluarga mereka juga saling membantu tanpa membeda-bedakan.
Meskipun mereka memiliki suku dan agama berbeda, mereka selalu rukun. Hidup rukun diperlukan untuk menjaga persatuan dan perbedaan dalam perbedaan yang ada. Nomor 1 bagian A. Apakah tokoh-tokoh dalam cerita di atas telah menunjukkan sikap persatuan dalam perbedaan? Ya, karena meskipun mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap hidup rukun. B. Apakah contoh perbedaan yang ada di cerita tersebut? Perbedaan agama dan suku. Oke. Ini dia tugas. Nah, tugasnya adalah nomor 2, 3, dan 4 di buku tulis. Ingat, jawab lengkap ya. Mana ini? Kita geser sedikit. Hup. Lanjut, muatan SBDP tentang gerak tari. Kita mulai masuk ke tarian sekarang ya. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam, yaitu ada 3 nih yang kita pelajari. Klasik, kerakyatan, dan kreasi baru. Kalau klasik menirukan kegiatan manusia ataupun hewan. Contohnya tari topeng, tari golek, dan lain-lain. Sedangkan tari kerakyatan menirukan kegiatan dan emosi manusia atau emosi dari hewan ya. Lebih ke emosinya, contohnya reog ponorogo dan ketuk tilu. Sedangkan tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Kita campur, dikembangkan menjadi lebih modern. Nah, contohnya adalah tari saman, tari kecak, dan tari seringi. Ini adalah gambar tari klasik pada tari topeng, tari kerakyatan pada reog ponorogo. Ini perangai hewan atau emosi manusia. Ini kreasi baru, contohnya saman. Nah, untuk menampilkan tarian yang oke, kita harus punya pola lantai. Pola lantai adalah, nah kita garis bawahi. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari atau tarian. Dibentuk supaya posisi penarinya baik, tidak saling menutupi, dan terlihat indah. Pola garis ada yang lurus, sebenarnya hanya 2 sih, ada lurus dan lengkung. Yang lurus horizontal, vertikal, diagonal. Nah, ini contoh-contohnya. Garis lurus ataupun lengkung. Ya. Oke, nah ini dia tugas kalian. Oke. Kerjakan di buku tulis nomor 2 saja. Oke, jadi kalian kerjakan ini saja. Nah, misalkan kotaki. Nah, di buku tulis, lalu seperti biasa, hasilnya diunggah. Hop. Oke, sekian penjelasan dari Miss Riana. Sampai jumpa.